Tips ngepel lantai teras rumah biar kinclong dan anti bau. Hai guys, di video kali ini aku mau share kegiatan kembali. Kegiatan beres-beres rumah gitu. Nah, ini aku awali dengan nyapu guys ya. Karena hari ini aku mau ngepel. Terutama aku mau utamakan di bagian teras ini nih guys. Karena saat sekarang kan lagi musim hujan gitu guys ya. Dan itu rawan banget sama bau amis. Terutama di bagian teras yang selalu aktif banget kita pakai. Dan mungkin ada saja percikan air hujan yang selalu sering mampir gitu di bagian teras. Itu yang menyebabkan kadang bau apek atau gimana gitu. Dan alhamdulillah di pagi ini sekitar udah jam 8-an gitu, makanya cuaca agak siang gitu kelihatannya. Dan sekarang cuaca terik matahari sangat cerah sekali, dan mudah-mudahan sampai siang hari dan sore hari nanti nggak terlalu hujan begitu guys, biar adalah lumayan aktivitas kita banyak untuk bisa kita kerjakan. Video ini aku ambil ketika aku libur kerja, makanya ini udah agak siangan, dan alhamdulillah kalau lagi libur kerja itu produktif banget untuk di rumah. Nah, untuk kali ini aku mau share kegiatan tips gimana caranya ngepel biar kinclong dan tentunya itu enggak bau. Terlebih sekarang lagi musim hujan, itu kadang-kadang lantai rumah itu kadang bau amis gitu guys. Nah, sekarang aku mau berbagi caranya. Caranya memang biasa saja seperti yang udah aku share di video-video yang sebelumnya. Gimana cara aku ngepel dengan peralatan yang sederhana ini tanpa kita harus menggunakan peralatan yang canggih tentunya ya. Nah, aku kalau lagi ngepel itu harus pertama itu adalah kita sapu dulu. Jangan langsung dimain pel aja, tetapi langsung disapu seperti yang aku lakukan di awal tadi itu guys. Kalau udah selesai disapu, lalu kemudian kita bisa menggunakan kain lapel yang sederhana ini dengan menggunakan air bersih, air putih biasa aja guys, tanpa campuran apapun terlebih dahulu. Alat pel ini tuh namanya pel sumbu gitu guys ya, karena memang bentuknya itu kayak sumbu kompor begitu, makanya disebut sebagai alat pel sumbu. Dan ini harganya murah meriah banget, kisaran harga 10 sampai 15-an ribu gitu guys. Jadi buat kalian yang masih mempertahankan tradisi atau cara lama untuk ngepel tanpa harus menggunakan alat pel yang canggih, kalian bisa menggunakan tips dan cara aku yang ini guys ya. Kalian masih bisa memanfaatkan alat pel sederhana yang kalian pakai, yang biasanya ini yang kayak aku pakai ini loh guys. Jadi nggak perlu nunggu alat yang mahal guys ya, biar rumah kita bersih. Dengan menggunakan peralatan yang sederhana yang masih jadul aja, itu bisa menghasilkan rumah kinclong guys. Intinya ketika ada kemauan pasti ada jalan, pasti ada kreativitas, itu akan datang dengan sendirinya aja. Nah, biasanya aku kalau lagi ngepel lantai itu nggak pernah langsung menggunakan campuran deterjen atau pembersih lantai atau soklin lantai gitu guys ya. Tetapi aku menggunakannya itu cukup pure, adalah air bersih aja. Karena apa? Karena memang itu langkah awal kita mengangkat debu dan mungkin ada beberapa noda-noda. Nantinya ketika kita waktunya untuk menggunakan campuran pewangi atau mungkin soklin lantainya, itu bisa terbantukan begitu guys. Karena itu adalah tips yang memang selalu aku lakukan dari dulu, dan aku rasa itu cukup berhasil banget. Dan setelah semuanya aku pel pakai air bersih tanpa campuran apapun terlebih dahulu yang aku bilang tadi itu, saatnya sekarang aku mau mencampurkan dengan soklin lantai atau pembersih lantai merek apa saja. Dan aku sudah siapkan di dalam gayung ini ada air secukupnya saja. Nggak lupa juga harus kita siapkan kanebo, karena kanebo ini untuk kita gunakan untuk mengkeringkannya nanti. Itu adalah salah satu tips rahasianya kalau kita mengepel lantai dengan hasil yang maksimal. Tetapi sebelum menggunakan kanebo ini sekarang aku lagi mau mencampurkan soklin lantai ini ke dalam air yang digayung secukupnya saja ini, lalu aku aduk-aduk aja sampai merata. Pokoknya bisa kalian gunakan soklin lantai atau mungkin bisa super pel yang lainnya juga boleh, merek apa saja, dan kalian bisa campurkan secukupnya saja, jangan terlalu banyak takutnya nanti kelicinan. Nah, kalau udah selesai dicampurkan, saatnya sekarang ditabur-taburkan ke lantai yang memang sudah dipel tadi pakai air bersih itu loh guys. Tinggal disemprotkan, ditabur-taburkan aja seperti ini, merata aja guys ya. Pokoknya kalian bisa atur lah ya nanti penggunaan cairan ini itu ke lantai yang kalian bisa pel. Jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Kalian juga pasti aku rasa tahu lah ya.
Tips ini memang agak jarang orang lakukan karena memang mungkin dilihatnya ribet, tapi kalau kita udah terbiasa itu nggak ribet. Bahkan kalau kita tidak melakukan ini ketika kita ngepel rasanya kurang aja gitu guys ya. Ibarat ketika kita nyuci nggak pakai sabun atau nggak nyikat gitu guys ya. Makanya aku saranin ke kalian, kalau kalian mau hasilnya yang maksimal ya kalian juga nggak apa-apa tambah ribet aja sedikit ya. Lalu sekarang aku pel kembali ya, setelah tadi aku tabur-taburkan campuran cairan tadi itu guys ya, pakai soklin itu, dan tadi itu kan udah ditabur-taburin merata sampai ke seluruh lantai teras ini, dan sekarang saatnya dipel kembali. Pokoknya dipelnya itu ibarat kita ngepel kayak pakai air bersih yang di awal tadi itu ya, dipel saja sampai merata. Di tahapan ini adalah tahapan pertengahannya, bukan akhir dari proses ngepel ini guys. Pada tahapan ini aroma lantai itu udah mulai tercium gitu guys ya, karena memang kita sudah menggunakan soklin lantai atau mungkin pembersih lantai yang lainnya. Aku kalau lagi ngepel lantai itu suka banget sama aroma apel gitu guys. Kalau enggak aku tuh suka juga yang lavender, tapi kalau aroma jeruk aku agak kurang suka ya. Ngomong-ngomong tentang aroma itu terserah kalian aja, karena itu adalah bagian dari selera masing-masing. Nah selanjutnya tahapan terakhir, tahapan yang pamungkas yang jarang banget orang lakukan dan jarang banget orang mau melakukan ini adalah pakai kanebo ya. Ketika aku lagi ngepel dia harus diakhiri dengan pakai kanebo atau lap kering gitu guys. Menurut aku ini adalah langkah yang jitu banget, ini adalah rahasia banget untuk kita ngepel lantai guys ya. Kalian jangan sungkan-sungkan untuk menggunakan kanebo ini kalau lagi ngepel. Kalian harus buktikan gimana keajaiban kanebo ini ketika kita ngepel lantai. Kalian jangan pikir kanebo itu hanya bisa digunakan di motor saja. Ayo, siapa di antara kalian kalau melihat kanebo, ngedengar kata kanebo pasti ingat sama motor. Nah jangan sampai itu ya, tetapi bisa kita manfaatkan untuk di rumah juga. Bisa kita gunakan untuk mengelap perabotan. Kita juga bisa menggunakan, yang terlebih yang aku lakukan sekarang adalah mengepel lantai. Pakai kanebo di ngepel tahapan terakhir itu aku rasa masih jarang orang lakukan, yang mungkin saja orang nggak mau melakukannya guys ya. Tapi ini jujur aku harus memaksa kalian itu harus melakukannya. Kalian itu harus coba pakai kanebo ketika kalian ngepel guys ya. Mau pakai keramik atau mungkin pakai lantai semen atau mungkin lantai yang lainnya saja, itu aku rekomendasikan kalian itu harus pakai kanebo untuk ngepelnya, karena jujur ini itu rekomendasi banget trik ini guys ya. Ada beberapa manfaat kita kalau lagi ngepel pakai kanebo itu adalah banyak banget guys. Yang pertama, kita ngepelnya itu lebih cepat keringnya guys. Yang kedua, hasilnya lebih keset gitu guys ya. Karena ada beberapa orang kalau kita lagi ngepel itu kadang masih licin gitu ya. Terlebih kaki kita misalkan lagi basah, licin aja begitu guys ya. Menurut aku hasil pel yang maksimal itu tidak licin, dan yang kedua itu tidak kering, dan yang terakhir itu adalah aroma itu masih terasa dan kita dengan seger gitu menciumnya. Hasil ngepel itu tidak diukur dengan kinclong guys ya, tetapi menurut aku pel yang maksimal yang bagus hasilnya itu yang pertama tidak keset dan tidak berbau. Kalau masalah kinclong itu adalah bonus guys. Dan alhamdulillah proses ngepelnya dari pertama sampai akhir itu udah selesai guys ya, dan kalian bisa perhatikan sendiri gimana hasilnya. Yang mungkin kelihatannya biasa saja, tetapi kalau aku pribadi karena memang ini udah bertahun-tahun banget aku lakukan dan itu hasilnya sangat maksimal banget, dan aku sangat puas kalau lagi udah baru selesai ngepel seperti ini. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa terinspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan loncengnya biar selalu dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton. See you next video.